Halo Sobat Belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Ausudana di Live Classes. Hari ini Live Classes kelas 10 Matematika Wajib. Fungsi dan nilai fungsi, di mana materi ini merupakan materi pertama kali kita jumpai pada semester 2 kurikulum 2013. Iya dong, iya. Oke. Sebelumnya, fungsi dan nilai fungsi, tapi sebelumnya kakak akan ada satu pertanyaan. Waktu semester 1 kita seringkali belajar tentang persamaan, di mana ada persamaan mutlak, persamaan rasional, persamaan irasional, ataupun persamaan lingkaran, persamaan kuadrat, dan sebagainya. Lalu apa sih bedanya fungsi dan persamaan? Tuh sama-sama berkutat pada si X. Iya nggak? Oke, sebelumnya di sini me versus everybody. Hampir 99,99% orang salah menjawabnya yang ada di bumi ini. So, dari kamu, mampukah bisa menjawabnya? Kakak kasih 20 detik untuk menjawab ini. Jika 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 25, 3 sama dengan 325, 4 sama dengan 425, 5 sama dengan berapa? Oke, 20 second ya. Hampir 90% lebih salah menjawab. So, me versus everybody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo! Adakah sobat belajar yang menjawab 5, 4, 2, 5? Yuk, acung. Oke, kira-kira berapa sih yang benar jawabnya? Di sini sudah jelas 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 25, 3 sama dengan 325, 4 sama dengan 425, 5 sama dengan 5 sama dengan 1. Ya dong, ya hampir 90% lebih orang salah menjawab. Ini yang akan berkaitan dengan persamaan ataupun fungsi nanti yang kita akan pelajari. So, jangan kemana-mana, stay tune. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, persamaan. Pernah seringkali kita jumpai seperti ini. 2 pangkat 2 ya sama dengan 4. X pangkat 2 sama dengan 4. Artinya bedanya apa sih? Sedangkan kalau untuk fungsi di sini fungsi f memetakan 2 kepada 4. Fungsi x memetakan x pangkat 2. Nah, dua hal yang berbeda, persamaan ataupun fungsi. Kalau persamaan dia berkaitan dengan nilai. Ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4 atau 4 sama dengan 2 pangkat 2. Contoh lainnya, misalkan seperti ini. Yang di sini x pangkat 2 sama dengan 4, maka x sama dengan plus minus angka 4. Plus minus angka 4 berapa sih? Berarti kan nilainya di sini x yang memenuhi ialah X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 2. Iya dong, berarti nilai si X nya minus 2 atau 2. Itu nilai X yang memenuhi persamaan ini. Lalu bagaimana dengan ini? Ini adalah suatu fungsi yang dirumuskan mengenal domain dan juga range nantinya. Oke, di sini 2 dipetakan terhadap 4. Artinya nanti penulisannya akan dinyatakan entah itu dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ataupun kartesius. Misalkan pada himpunan pasangan berurutan, maka dia akan dinyatakan seperti ini. 2, 4. Oke. Ini yang dinyatakan pada himpunan pasangan berurutan. Sedangkan ini adalah merupakan notasi dari suatu fungsi yang mana rumusannya akan menjadi fungsi X sama dengan X pangkat 2.
Nah, nilai X-nya ini sebagai domain. Domainnya kita tentukan atau ditentukan pada satu kasus. Misalkan domainnya itu adalah X bilangan bulat positif. Maka X-nya adalah bisa 1, 2, 3, dan 4. Dan akan menghasilkan nilai yang berbeda. Tidak mungkin satu domain memiliki dua hasil yang sama. Tidak mungkin. Lalu perbedaan yang paling signifikan dari persamaan ataupun fungsi. Di sini persamaan menyatakan dua hal yang memiliki nilai yang sama. Sisi kiri dan sisi kanan memiliki nilai yang sama. Sedangkan untuk fungsi ialah berkaitan dengan relasi pemetaan dan atau input output. Itu bahasa sederhananya. Ada input output, itulah fungsi. Oke? Yang mana relasi dan atau pemetaannya itu berkaitan dengan suatu aturan. Begitu juga dengan input dan output bekerja atas dasar perintah atau dalam bahasa kerennya sekarang algoritma. Yes. Oke, langsung saja ke definisinya. Definisi dari fungsi, kita fokus ke fungsi ya. Persamaan sudah clear ya. Jadi beda antara fungsi dan persamaan sudah jelas. Nah, untuk fungsi misalkan himpunan A dan B, dua himpunan yang tidak kosong. Seperti hati saya. Oke, suatu fungsi A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu. Setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Artinya B boleh lebih dari satu, B-nya boleh. Sedangkan untuk A-nya atau domainnya nanti, daerah asalnya, tidak boleh punya lebih dari satu pasang. Kalau mungkin guru SMP kalian menjelaskan fungsi di sini. Ada himpunan A. Oke, ada himpunan B. Oke. Nah, si A nggak boleh selingkuh katanya. Nggak boleh selingkuh. Itu kan bahasa sehari-harinya. Artinya bahasa matematikanya atau bahasa formalnya ialah pasangan A yang memasangkan tepat satu anggota. Sedangkan ditulisnya atau dinotasikannya suatu fungsi seperti ini, berarti A dipetakan terhadap B yang dibaca sebuah fungsi dari A ke B, atau F memetakan A ke B. A-nya apa? A-nya himpunan asal atau domain. Suatu fungsi dapat dinyatakan tiga cara, secara familiar atau secara umum, tiga cara: diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ataupun secara grafik. Grafiknya tertuang pada diagram Cartesius. Oke, di sini diagram panah dulu. Diagram panah tentunya ada panahnya dong. Panahnya mana ini? Oke, panahnya menunjukkan pasangannya. Yang mana? Misalkan ini adalah X, himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X akan berupa domain dari suatu fungsi, atau yang tadi saya sering bilang, daerah asalnya, domainnya. Yes. Oke, daerah domain. Sedangkan untuk himpunan Y ada di sini 1 2 3 4, dia kodomain. Kodomain. Oke. Ini adalah kodomain atau daerah kawan yang nanti hasil berupa pemasangannya akan berupa range. Berarti range fungsi di sini ialah A dipasangkan terhadap 2. A atau dipasangkan terhadap 2. Berarti range fungsinya A2. A yang B dipasangkan juga terhadap 4. Berarti B4. Dan C dipasangkan lagi 2. C dipasangkan 2. Kak, di sini kan punya 2 pasang. Is okay ke domainnya atau daerah kawannya, nggak apa-apa punya 2 pasang. Yang tidak boleh itu adalah si X. Si X tidak boleh selingkuh, atau sering ada anekdot find X atau carilah nilai X. Kenapa sih si X itu tidak bisa menyelesaikan sendiri? Padahal dia selalu sendiri pada fungsi. Nah, kalau himpunan pasangan turut seperti ini. Himpunan pasangan turut dia menyatakan seperti menyatakan pasangan himpunan, di mana selalu himpunan diawali dengan pembukaan kurung kurawa, diakhiri juga dengan kurung kurawa. Pasangannya dinyatakan dengan kurung biasa. Oke. Berarti di sini adalah A dipasangkan dengan 2. Oke, A2. Berarti range-nya adalah range-nya ini 2 4 2. Oke, ini berupa range yang diambil dari domain. Mudah ya untuk
diagram panah, membaca diagram panah mana yang fungsi, mana yang bukan, dan juga himpunan pasangan berurutan. Coba kalau dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik seperti ini, nyatakannya berarti yang atas adalah Y sebagai length atau daerah kawan. Yang mendatar adalah X sebagai daerah domain, daerah asal. Ya. Oke. Ini garis yang menyatakan relasinya. Misalkan di sini 1. Oke. Di sini 3. Berarti 1 dipasangkan dengan 3. Oke, harusnya seperti ini. 1 dipasangkan dengan 3. Yes. Ini akan pasangannya berupa titik-titik, yang mana titik-titik kalau kita satukan menjadi satu garis penuh. Kalau dia bentuknya fungsi garis lurus disebut dengan garis linear yang akan kita pelajari. Oke. Sketsa 2 dasar grafik fungsi. Ini sketsa dasar grafik fungsi ya, yang mana mungkin sobat belajar mengikuti media sosial yang sedang hits-hitsnya, yang joget-joget. Ini bisa berupa gerakan joget untuk fungsi linear, untuk fungsi kuadrat, oke, untuk fungsi kubik, oke, untuk fungsi absolute atau fungsi mutlak. Ya, ini bisa dipelajari dan bisa menjadi gerakan untuk dance dari media sosial yang sedang hits. Ya, untuk fungsi linear tadi berupa garis lurus, pasangannya akan berupa garis lurus. Yes, ini disebut dengan fungsi linear. Fungsi kuadrat atau fungsi quadratic function itu berupa kurva melengkung. Sedangkan untuk fungsi kubik seperti ini. Fungsi mutlak yang mana pada semester 1 kita sudah pelajari persamaan mutlak. Fungsi mutlaknya akan berupa seperti huruf V yang tidak memotong sumbu X, tidak akan pernah memotong sumbu X. Dilanjutkan dengan fungsi hiperbolik seperti ini. Fungsi resiprokal ialah fungsi dalam bentuk irasional, fungsi irasional. Oke, yang 1/x, 1/x pangkat 2 tambah 3 itu fungsinya seperti ini. Fungsi eksponen yang bisa mengukur penyebaran wabah. Fungsi logaritma, fungsi kuadrat, akar kuadrat, fungsi dari tangen, fungsi dari sin, fungsi dari cos. Bisa diperhatikan. Yang mana nanti fungsi dari sin, cos, dan tangen akan kita pelajari pada kelas 10 di bab terakhirnya nanti ya. Oke, ini ada sketsa dasar dari beberapa grafik fungsi. Ada beberapa jenis, silakan dipilih. Dan tadi saya bilang, bisa saja ini menjadi suatu gerakan untuk konten kalian di media sosial. Ya, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi mutlak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada pembahasan bagaimana sih menentukan domain ataupun length daerah asal ataupun daerah hasil yang kalau sudah dalam bentuk rumusan fungsi. Di sini tentukan domain dari fungsi f sama dengan akar 2x plus 6 dan juga domain dari fungsi g, yang mana fungsi g-nya adalah sama dengan 1/x pangkat 2 min x min 12. Bagaimana menentukannya? Ingat syarat-syarat yang pernah sobat belajar pelajari pada persamaan rasional ataupun irasional. Untuk ini persamaan irasional, di mana persamaan irasional memiliki syarat yang di dalam akar kuadratnya dia harus lebih besar sama dengan 0. Kita bisa menentukan dari situ domainnya. Maka domain untuk fungsi f(x) sama dengan akar 2x plus 6, di mana yang di dalam akarnya dia harus lebih besar sama dengan 0. Maka 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan negatif 6. Pindahkan ya. Oke, di refresh lagi, diingat lagi dia pindah. X sama lebih besar sama dengan minus 6 terbagi 2 menjadi minus 3. Sampai di sini bagaimana? Nyatakan domainnya. Domain selalu dalam bentuk himpunan kan? Tadi kan himpunan A dan B. Berarti domain dari F. Menyatakan himpunan bagaimana? Pembukaannya apa? Pembukaannya kurung
Kurokawa. Oke, pembukaannya kurung Kurokawa. Lalu X, nilai X-nya sebagai domain dong. Di mana-mana suatu fungsi X itu sebagai domainnya. Bila dia fungsinya Y sama dengan X atau fungsi fx. Maka X di mana X lebih besar sama dengan negatif 3 dengan X anggota bilangan real. Oke. Berarti X-nya bisa ditempati minus 2, boleh? Boleh. X-nya bisa ditempati minus 3, boleh, karena lebih besar sama dengan minus 3. X-nya boleh ditempati minus 5? Tidak boleh, karena syaratnya ialah X lebih besar sama dengan minus 3. So, bagaimana dengan fungsi G-nya? Fungsi G-nya sama dengan 1 per X pangkat 2 minus X minus 12. Bagaimana menyatakan domainnya? Masih ingat fungsi atau persamaan rasional? Masih ingat? Semester 1 chapter 2 bab 2 masih ingat? Yes. Dimana persamaan rasional dia penyebutnya kan gak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Iya dong, iya dong, iya dong, iya dong. Oke, maka kita kerjakan dulu si penyebutnya. Penyebut di mana-mana, yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Oke. X pangkat 2 minus X minus 12 tidak sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 minus X minus 12 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan, berarti menyatakannya adalah sama dengan, dicoret. Tidak sama dengan 0. Sampai di sini bagaimana mencari mencari nilai-nilai dari si X? Kita faktorkan saja kalau dia bisa difaktorkan. Berarti hasil pemfaktorannya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Yes. Faktor dari 12. Dari negatif 12. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Jika dijumlahkan negatif 1 berarti faktornya adalah minus 4 minus 3. Minus 4 positif 3. X minus 4. X plus 3. Oke. Berarti X minus 4 tidak sama dengan 0. X minus 4 tidak sama dengan 0. Atau X plus 3 tidak sama dengan 0. Maka sampai di sini X-nya tidak sama dengan minus 4. X tidak sama dengan minus 3. Menyatakan domainnya seperti apa? Menyatakan domain selalu dalam bentuk himpunan. Sekali lagi, suatu himpunan berarti domain dari fungsi G. Gitu saja D G sama dengan pembukaannya adalah kurung Kurokawa. Oke, kurung Kurokawa. Maka X di mana X tidak sama dengan minus 4 atau X tidak sama dengan 4, sorry, minus 4 pindahkan 4. X tidak sama dengan 4 atau X tidak sama dengan minus 3. X-nya anggota bilangan real. Seperti ini. Menyatakan domain selalu dalam bentuk himpunan. Oke. Lanjut. Di sini soal kedua, tentukan range dari fungsi f sama dengan x plus 2 per x min 3. Kan kalau tadi domain kita cukup mencari penyelesaian dari si x. Nah, bagaimana kalau dia mencari range dari suatu fungsi f? Fungsi fx itu juga dinyatakan dalam bentuk y. Ya enggak? Ya dong. Maka ini menjadi y sama dengan X plus 2 per X min 3. Maka nilai Y-nya gimana tahu? Ini masih dalam bentuk variabel. Kita tukar saja menjadi X sama dengan. Oke, menjadi X sama dengan. Dan cara ini nanti akan ketemu di pembahasan atau subtopik dari fungsi ini, dimana berupa inverse. Oke, berarti kalikan. Yang bawah kalikan ke Y. Anggap Y itu Y per 1. Sama dong, Y per 1. Oke, kali silang, berarti X plus 2 sama dengan XY min 3Y. Ya enggak? Kali Y kali X, XY.
Y kali min 3Y. Pindahkan yang ada X-nya sana, berarti X minus XY sama dengan 2-nya pindah menjadi minus 3Y dikurang 2. Oke, X-nya keluarkan, berarti sisa 1 dikurang Y sama dengan minus 3Y minus 2. X sama dengan minus 3Y minus 2 plus 1 min Y. Nah, ketemu lagi kan pada bentuk persamaan rasional. Di mana dalam bentuk persamaan rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya 1 minus Y tidak sama dengan 0. Ya dong? Iya. 1 minus Y tidak sama dengan 0. Y tidak sama dengan 1. Maka range atau daerah hasil dari fungsi ini ialah, nyatakannya juga dalam bentuk himpunan. Lalu himpunan itu pembukanya adalah kurung kurawa. Berarti Y di mana Y tidak sama dengan 1. Y anggota bilangan. Oh ya. Mudah ya? Mudah? Oke. Gampang? Berarti kalau dia mencari domain, kita mencari penyelesaian si X. Kalau dia mencari range, kita mencari penyelesaian dari si Y. Untuk menyatakan dalam bentuk himpunan. Oke. Ayo belajar dari soal. Himpunan semua nilai X agar fungsi Y sama dengan X pangkat 2 min 1 per X pangkat 2 plus 1. Terdefinisi adalah nilai X. Berarti di sini yang ditanya apa? Kalau nilai X, domainnya yang ditanya. Domain. Oke, domain yuk. Domain yuk. Mencari domain dari fungsi ini. Tadi mencari domain berarti mencari si X. Kalau dia bentuknya adalah bentuk persamaan rasional, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Mudah sekali. Berarti X pangkat 2 tidak sama dengan negatif 1. Atau saya bentuk awalnya ialah X pangkat 2 plus 1 tidak sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 tidak sama dengan negatif 1. Ada nggak sih nilai AK dari negatif 1? Nggak ada kan? Ya nggak? Nggak ada. Ini imagine ya. Oke. Maka tidak akan terdefinisi kalau dia tidak sama dengan negatif 1. Maka nilai yang memenuhi nilai X supaya fungsi ini terdefinisi adalah D. Semua anggota bilangan real, dia akan mendefinisikan fungsi ini. Mudah banget. Ayo belajar lagi dari soal yang ada. Oke, diberikan fungsi linear. Fungsi X sama dengan AX plus B. Dengan fungsi ketika X-nya 2 dia menghasilkan 4. Ketika X-nya min 1 dia menghasilkan negatif 5. Maka nilai fungsinya ketika X-nya min 2 berapa sih? Cacip-cup boleh? Boleh. Asal terargumentasi atau sesuai cara. Karena pilihan ganda kan? Yes, caranya bagaimana? Di sini kan sudah jelas ketika di input atau dengan domain 2 dia menghasilkan 4 terinput pada perintahnya atau pada algoritmanya. Algoritmanya baru AX plus B. Maka ketika fungsi X-nya 2, setiap X akan terganti 2. Berarti A dikali 2 ditambah B. Dia menghasilkan berapa? Atau outputnya berapa? 4. Tulis 4. Sedangkan ketika inputnya negatif 1 atau domainnya negatif 1, berarti dia menghasilkan setiap X terganti negatif 1. A terkali negatif 1 ditambah B sama dengan negatif 5. Oke, bentuk seperti ini kayak familiar ya. Kenal banget dengan bentuk seperti ini. Bagaimana mencari nilai A dan B-nya ya? Tentu kita eliminasi. Berarti kita kurang saja lah ya. B dikurang B tereliminate. B itu kurang B tereliminate. Selanjutnya A kali 2, 2A. Negatif 1 kali A, negatif A. 2 dikurang negatif A. 2A dikurang negatif
A. 2 dikurang negatif 1 kurang negatif, berarti positif. 2 tambah 1 adalah 3A. Sama dengan 4 dikurang negatif 5, berarti 4 tambah 5. 9 dong. A-nya berapa sih coy? A-nya berapa sobat? 3. Yes, A-nya sudah ketemu 3, berarti B-nya sudah ketahuan dong berapa. Tinggal kita pilih salah satu aja yang paling mudah mana. Yang bawah dong enaknya, berarti minus A ditambah B sama dengan negatif 5. Minus A-nya 3, berarti minus 3 ditambah B sama dengan negatif 5. B sama dengan negatif 5 tambah 3, negatif 2. Oke. A-nya sudah, B-nya sudah. Kita tahu algoritma yang bekerja pada fungsi f. A-nya ternilai 3, berarti 3x dong. B-nya ternilai negatif 2. Plus ketemu min, negatif 2. Ini algoritma yang bekerja atau perintah yang bekerja pada rumusan fungsi f. Tinggal kita cari gimana kalau kita inputnya minus 2, perintahnya akan menjadi seperti apa. Yes, jadi 3 terganti input 2, negatif 2, negatif 2. Berarti negatif 6, negatif 2, hasilnya negatif 8. Oke, sampai di sini paham lah ya gimana mencari range, gimana mencari domain dari suatu fungsi. Fungsi dan nilai fungsi sudah dipaparkan di sini. Semoga sobat belajar semua memahami materi yang ada. Oke, kenapa harus ikut banget mengikuti pembelajaran live classes ini? Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Thank you, see you next time, bye bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!